Semangat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan Pak Guru. Hari ini kita akan belajar tema 7, perkembangan teknologi. Subtema 3, perkembangan teknologi komunikasi. Pembelajaran 3. Selamat menyaksikan. Hari ini Dayu dan Lani sangat bersemangat. Mereka akan melakukan percobaan telepon kaleng. Dayu mengetahui cara membuat telepon kaleng dari ibu. Perhatikan gambarnya. Telepon merupakan salah satu alat komunikasi. Dengan adanya teknologi, telepon berkembang dari masa ke masa. Saat ini, telepon merupakan salah satu alat yang sangat memudahkan komunikasi. Sejarah penggunaan telepon. Telepon digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Manusia sudah mengenal surat dan telegraf sebelum ditemukannya telepon. Namun, surat memerlukan waktu berhari-hari dalam menyampaikan pesan. Selain itu, komunikasi dilakukan secara tertulis. Telepon muncul pertama kali pada tahun 1800-an. Berdasarkan hasil penelitian tentang gelombang bunyi, Alexander Graham Bell menciptakan telepon. Pada uji coba pertama kali, daya jangkau telepon sekitar 8 mil. Selanjutnya ada satelit telepon. Oleh karena itu, daya jangkau telepon semakin luas. Komunikasi dapat dilakukan antar negara. Sekarang jaringan telepon bergerak melalui satelit. Kita dapat berkomunikasi di mana saja dengan menggunakan telepon genggam atau ponsel. Warnai kata-kata yang berhubungan dengan produk teknologi komunikasi. Jadi yang kalian warnai itu adalah yang merupakan produk teknologi komunikasi. Mari kita bahas bersama, perhatikan dengan baik ya. Ya, yang pertama, kemudian ada surat, satelit, telepon. Nah, itu semua merupakan produk teknologi komunikasi. Bunyi sejarah negara dan uji coba itu tidak terkait dengan komunikasi. Carilah kalimat utama dari setiap paragraf pada teks sejarah penggunaan telepon. Kumpulan kalimat utama dari tiap paragraf dapat membentuk suatu ringkasan. Nah, jika dicari kalimat utama dari masing-masing paragraf, didapat ringkasan seperti ini. Kalian sudah sering bersama Pak Guru mencoba mencari kalimat utama dalam sebuah paragraf. Diingatkan ya, untuk kalimat utama itu kalimat di awal paragraf sampai tanda titik yang pertama. Hasilnya menjadi ringkasan seperti pada layar. Kalian juga bisa buka buku tema 7-nya, subtema 3 pembelajaran 3 ya. Di sana juga terdapat teks sejarah penggunaan telepon yang tadi kita baca bersama. Lebih gampang lagi mencari kalimat utamanya. Dayu dan teman-teman membuat telepon kaleng. Lani dan Udin membawa kaleng bekas susu kental manis. Edo dan Beni menyiapkan benang kasur. Sementara itu, Dayu dan Siti membawa kertas dan lem untuk hiasan. Perhatikan dengan baik cara membuat telepon kaleng berikut ini. Nah,
Alat dan bahan ada palu, benang, kemudian kaleng susu dan yang lainnya. Kemudian ada cara pengerjaannya. Kalian bisa lihat ya. Nah, jika sudah seperti pada gambar keempat, itu berarti sudah selesai dibuat. Nah, kalian tinggal mempraktekkannya. Rentangkan seperti pada gambar. Nah, satu berbicara, satu mendengarkan bergiliran. Nanti akan terdengar suara di masing-masing kaleng. Penampilan telepon kaleng akan semakin menarik jika diberi hiasan. Salah satu motif hiasan adalah pola hiasan dari Toraja. Perhatikan pada layar, ini motif paksulan sang buah namanya. Udah terkenal ya dari Toraja. Kemudian ada motif pak kolong bukuk. Kemudian ada motif pak polok songkang. Perhatikan motif-motifnya ya, gambarnya. Pak tangku patung. Nah, itu semua motif-motifnya. Silakan diperhatikan dengan baik. Yang mana motif pak tangku patung, yang mana motif paksulan sang buah. Kalian harus ingat gambarnya. Hiasan akan menambah keindahan suatu benda. Ayo kita buat pola hiasan untuk menghias telepon kaleng. Buatlah hiasan sesuai keinginanmu. Nah, ini salah satu contoh motif pola hiasan. Nah, ini pertama membuatnya, kalian harus membuat kotak-kotak persegi. Nah, nanti ada hasilnya seperti ini kalau sudah diwarnai. Setelah menghias kaleng, Lani menunjukkan gambar yang ia buat. Udin mengusulkan agar gambar Lani diberi bingkai. Dayu menawarkan untuk membantu Lani membuat bingkai. Lani pun setuju. Untuk membuat bingkai, Dayu harus mengetahui keliling dari kertas gambar milik Lani. Keliling bangun datar adalah jumlah ukuran dari sisi-sisi yang membentuk bangun tersebut. Nah, perhatikan dengan baik gambar pada layar berikut ini. Garis merah membentuk keliling dari bangun datar. Buatlah gambar sebuah bangun datar. Tunjukkan keliling dari bangun tersebut kepada guru atau temanmu. Pak Guru bahas bersama ya. Nah, ini gambar persegi panjang. Kemudian kelilingnya yaitu yang berada pada garis merah paling pinggir. Nah, itu namanya keliling ya. Tak terasa kita sudah berada di akhir pembelajaran hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang mewarnai kartu kosakata yang berkaitan dengan produk teknologi komunikasi. Kemudian membuat telepon kaleng dan menghias dengan pola dekoratif. Dan menemukan dan menunjukkan keliling bangun datar. Nah, sampai di sini dulu ya pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar dari rumah. Salam sehat. Dah.